Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ini pertemuan pertama ya, kita ketemu. Tapi sayangnya lewat daring nih, kita nggak ketemu secara langsung. Beberapa bulan lalu, kayaknya bulan Maret ya, ibu sempat mau masuk ke kelas, tapi sayangnya ada miskomunikasi, jadi kita nggak masuk. Oke, hai semuanya, mahasiswa S1 Kebidanan ya. Hari ini kita akan belajar tentang biokimia, tetapi kita akan bicara tentang pengantar biokimianya dulu. Nah, pada PPT yang pertama ini kita akan bicara tentang apa itu bahan kimia. Oke, kita lihat dulu. Oh, aduh, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, jadi kita ketemunya secara online aja ya. Ini gambar saya, jadi kalau kalian lihat nih, kalau kalian dengar suara saya, nah terus mau bayangin kayak gimana sih saya. Nah, ini adalah tampang saya ya, gimana? Caem kan, lumayan kan? Oke. Nama saya adalah Bu Wiwit Septianti ya. Saya sendiri sebenarnya adalah dosen yang memperkuat squad di Teknik Transfusi Darah atau sekarang bernama Teknologi Bank Darah ya. Oke. Perkenalannya singkat aja karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi supaya bisa sayang nih sama Bu Wiwit, jadi dimulai dengan kenalan dulu. Saya kaget sendiri sama PPT saya nih. Oke, karena kita mau belajar tentang apa itu bahan kimia, maka pertanyaannya bahan kimia itu apa ya? Apakah bahan kimia itu sesuatu yang pasti berbahaya? Karena biasanya kalau kita lihat tagline-nya di online shop gitu ya, ini kak, ini tuh pemutih tanpa bahan kimia, bahannya natural, bahannya alami, bakal putih mukanya seketika misalnya. Atau kalau misalnya kita lihat tagline di makanan, wah ini makanannya tuh dibuat langsung, fresh dan dibuat tanpa bahan kimia. Sering banget ya dengar hal seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih bahan kimia? Apakah bahan kimia itu adalah segala sesuatu yang pasti berbahaya? Nah, kita biasanya ngelihat nih kayak gini tagline-nya, rasa bakso kenyal tanpa bahan kimia. Oke, kemudian ada lagi, cari tahu 4 pemutih wajah alami tanpa bahan kimia. Nah, kalau lihat dengan tagline-tagline yang tadi itu, kita kan jadi tambah bingung nih. Apa sih sebenarnya bahan kimia itu? Oke. Pada part ini, Ibu akan menjelaskan bahwa bahan kimia itu adalah zat kimia yang merupakan semua materi dengan komposisi kimia tertentu. Nah, apa aja yang disebut bahan kimia? Jadi bahan kimia itu dibagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Unsur adalah bahan kimia berupa zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia. Nah, salah satu unsur yang kita kenal itu misalnya ada emas. Emas yang murni itu adalah unsur ya. Dia kalau dibagi-bagi tidak bisa disederhanakan lagi menjadi bahan yang lain. Kemudian kalau senyawa itu adalah zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipisah menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Misalnya senyawa itu contohnya adalah garam. Nah, pasti sudah tahu ya senyawa kimia dari garam itu adalah NaCl, natrium klorida ya. Jadi yang Na-nya itu natrium dan kloridanya itu bisa dipisah pakai reaksi kimia tertentu. Jadi itu namanya adalah senyawa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh-contoh unsur. Ya, ada emas, tembaga, besi. Sedangkan ini adalah contoh-contoh senyawa ya. Jadi dia ada gabungan unsur. Ada unsur Na, ada unsur Cl. Kemudian ada unsur Ba, barium sulfat, ada unsur Ba, unsur S dan unsur O. Ya, oksigen. Nah, bahan kimia sendiri itu apa? Tadi belum jelas. Jadi yang perlu dikelirkan adalah semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah bahan kimia. Kalau kita minum air aja, air putih ya, air putih itu H2O ya, hidrogen, oksigen, itu adalah bahan kimia. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini airnya tanpa bahan kimia. Ya karena air sendiri adalah bahan kimia, yaitu senyawa kimia ya. Jadi mungkin nggak sih dalam semangkuk bakso kita tidak memiliki bahan kimia di dalamnya? Nah, jawabannya adalah tidak mungkin ya.
Jadi kalau misalnya kita makan bakso nih, aduh puasa-puasa liatnya kayak gini nih ya, tapi nanti tahan dulu, makannya kalau udah buka aja. Nah, kita lihat jadi di sini, dalam semangkuk bakso tuh ada daging. Nah, di dalam daging ini ada lemak, ada protein, ada zat besi, ada kalsium. Nah, mereka semua ini adalah bahan kimia loh ya. Bukan berarti ini bahan alami itu berarti nggak ada bahan kimianya, jangan salah. Alami ataupun buatan itu semuanya di dunia ini pasti bahan kimia. Kemudian kalau misalnya kita lihat, oh di sini di semangkuk bakso pasti pakai garam. Kemudian di semangkuk bakso ada airnya. Kemudian di semangkuk bakso nih misalnya, aduh diperes jeruk enak banget ini segar ya. Ada fruktosa, ada asam askorbat. Nah asam askorbat ini asam yang biasanya terdapat pada jeruk ya. Ini adalah bahan kimia. Jadi jeruk tuh sealami-alaminya jeruk ya pasti ada bahan kimianya gitu ya. Terus ini ada cabai, waduh pedes banget nih ya. Jadi cabai ini mengandung zat warna namanya kapsantin. Ada banyak banget sih sebenarnya kandungan dalam cabai, tapi ini ibu cuplek aja. Terus dalam bakso ada apa? Ada tepungnya apa? Karbohidrat. Ada dagingnya apa? Dagingnya lemak ya. Terus ini ada sayuran. Nah, oke, sayuran ini mengandung fosfor, vitamin A, B1, vitamin C, zat besi, kalsium, protein. Nah, artinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, bahkan alat-alat make up ya, itu kan ada bahan kimianya, nggak mungkin nggak ada bahan kimianya. Jadi salah nggak sih tagline kalau kita punya apa namanya, ini aman tanpa bahan kimia, tagline-nya kayak gitu? Enggak dong ya, salah. Jadi bahan kimia itu terbagi menjadi dua. Bisa jadi kita membuat tagline-nya, oh ini bahan kimia yang aman, ini bahan kimia yang berbahaya. Jadi bahan kimia itu sebenarnya kalau dibilang berbahaya juga enggak ya. Tetapi kalau dia tepat penggunaannya, artinya dia pasti aman digunakan. Tapi kalau tidak tepat penggunaannya, dia menjadi berbahaya. Misalnya contohnya bahan kimia rodamin B itu adalah pewarna tekstil ya. Kalau dia dijadikan pewarna untuk baju, ya aman, nggak apa-apa ke kulit kita, bagus gitu. Tetapi kalau dia dijadikan pewarna makanan, itu kan penyalahgunaan ya. Jadinya disebut rodamin B itu adalah bahan kimia yang berbahaya. Tapi berbahaya pada apa? Pada makanan. Jadi bahan kimia itu sebenarnya apa namanya, aman dan tidak amannya itu adalah tergantung dia difungsikan sesuai dengan fungsinya atau enggak, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kita sudah sepakat bahwa seluruh yang ada di dunia ini itu adalah pasti bahan kimia, coba yuk kita lihat. Aduh, nih ada Mas ganteng di gambar ini. Bahan kimianya ada apa aja? Oh iya, tebak. Loh, banyak banget. Rambut, keratinnya, ada minyak, ada pigmen warna, itu bahan kimia. Di gigi ada kalsium, bahan kimia. Di kain yang dipakai di benderanya, poliester. Terus ada zat warna merah, ini mungkin pakai rodamin B ya. Kemudian di medalinya ada emas dan ada logam lainnya. Kemudian kulit juga bahan kimia ya. Oke. Nah, loh, kok makin vulgar ini. Bahan kimianya apa nih kalau pada kasus ini? Banyak ya. Oke, terus di sini juga Ibu minta tebakan nih, mana ada bahan kimianya. Jadi sekarang udah clear ya, kalau kita ngomongin tentang bahan kimia, jangan terkungkung dengan bahan kimia itu adalah segala sesuatu yang bahaya. Ingat, tidak semua bahan kimia itu berbahaya, bahkan kebanyakan itu aman ya, asalkan dia difungsikan atau digunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, sedikit dulu kenalan tentang bahan kimia. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahan kimia yang ada dalam tubuh di pengantar biokimia selanjutnya, menuju ke YouTube berikutnya ya.